Selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami kelas 4A. Tetap semangat ya nak. Nah, sekarang kita kembali belajar tematik tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6. Adapun pembelajaran kita sekarang, pembelajaran tematik ada 2, yaitu PPKN dengan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya nanti ada ibu tuliskan di situ, bisa dibaca di rumah agar menyingkat waktu kita. Nah, mari kita membaca sebuah teks bacaan tentang suku Minang. Apa yang dapat kita simpulkan dari teks itu nanti setelah kita baca bersama. Ayo, mari kita sama-sama membaca tentang teks tersebut. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Maling Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu, mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan, tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, setelah kita membaca teks bacaan tadi tentang suku Minang, setiap suku ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Tadi sudah kita baca ya kan nak? Nah,
Baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukanlah dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Ayo, apa masih ingat apa artinya gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih ingat kan? Baru hari yang lewat kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf. Kalau kita menemukan gagasan pokoknya di awal kalimat paragraf, itu disebut paragraf deduktif. Dan kalau kita menemukan gagasan pokoknya pada akhir paragraf, disebut paragraf induktif. Atau pada awal dan akhir paragraf, disebutlah itu paragraf campuran. Apa itu gagasan pendukung? Masih ingat kan pelajaran yang lalu mengenai gagasan pendukung? Ayo, masih ingat? Iya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Paragraf pertama, gagasan pokoknya. Ayo, tadi sudah kita baca. Ayo, baca dulu dalam hati sebentar. Nah, apa gagasan pokoknya? Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan gagasan pendukungnya, ayo. Iya, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah maling kundang. Kemudian untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat, kelima, kamu tentukan sendiri ya anak-anak. Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai warga negara yang baik. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Ayo, renungkan.
apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ayo, apa saja yang kita pelajari hari ini? Nah, perhatikan gambar-gambar itu dulu. Perhatikan gambar-gambar. Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Lihat lagi. Ayo, lihat lagi. Ayo, ingat-ingat apa saja yang kita pelajari hari ini lagi. Iya, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Apa itu lagi gagasan pendukung itu tadi? Kita tahu kan, sudah kita pelajari tadi kan? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Nah, itulah yang dapat kita pelajari hari ini mengenai keberagaman budaya, baru mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang bisa dibaca kembali dan ditulis materi yang ibu berikan dan dipelajari di rumah, ditulis dengan rapi. Nah, sekian mata pelajaran yang ibu berikan hari ini, semoga bermanfaat. Tugas pembelajaran tematik Senin 26 Juli 2021. Kerjakanlah buku tematik 4A halaman 37 dan 38 dengan benar. Nah, perlu ibu sarankan kembali. Di dalam soal yang mau kamu kerjakan nanti, soal itu ada 20 dan di situ sudah merangkup ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada IPA, ada IPS, ada SPDP. Itu semua sudah kita pelajari, yaitu pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 6, subtema 1. Nah, baca kembali setiap materi yang ibu berikan kepada kamu agar kamu dapat menjawabnya dengan benar. Nah, dijawablah pertanyaan itu dengan baik agar kamu mendapat nilai yang baik. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan tetap semangat. Oke, bye-bye.